Hai, halo Sobat Tombok Kangen, ketemu lagi di channel ini. Sudah lama sekali tim Tombok Kangen tidak upload konten. Kali ini tim Tombok Kangen berada di Kota Gede, tepatnya di makam Raja-Raja Kota Gede. Kali ini kita akan membahas tentang alas Mentawai. Tahukah kalian, di Jogja ada nama-nama jalan yang ada di kota ini diambil dari nama tumbuhan yang pernah tumbuh di wilayah tersebut. Contohnya di Jalan Munggur ada pohon munggur, di Jalan Timoho ada pohon timoho, di Jalan Gayam ada pohon gayam. Selanjutnya ada Jalan Mojo, kemudian ada Jalan Tanjung, Jalan Kenari. Di Jalan Mentawai ada pohon mentawai. Pohon mentawai sendiri saat ini sangat langka. Mari kita simak video ini untuk lebih jauh mengenal pohon mentawai, di mana dalam sejarah peradaban di Jogja, pohon mentawai menjadi saksi berkembangnya kerajaan di wilayah Kota Gede dan sekitarnya. Alas Mentawai dahulu pada abad ke-7 menjadi bagian dari wilayah Mataram kuno atau Mataram Hindu dengan peninggalan berupa candi-candi. Ketika kerajaan Mataram Hindu memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur, akhirnya wilayah pusat kerajaan yang lama menjadi hutan dan disebut Alas Mentawai. Hutan Mentawai berada di Yogyakarta. Lokasi hutan Mentawai membentang dari timur laut hingga tenggara kota Yogyakarta saat ini. Diperkirakan mulai dari daerah Purwomartani di Sleman, daerah Banguntapan di Bantul hingga daerah Kota Gede. Tumbuhan mayoritas di hutan ini adalah pohon mentawai. Terutama di bagian Kota Gede, pohon mentawai mendominasi tumbuh di sini. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java menuliskan bahwa pohon mentawai sebagai salah satu jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Jawa. Hutan mentawai merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Kemenangan Ki Ageng Pemanahan ini dibantu oleh putranya yaitu Danang Sutawijaya dan juru strategi yaitu Ki Jurumertani. Ki Ageng Pemanahan adalah seorang ulama dan pejuang yang hidup pada abad ke-16. Beliau merupakan keturunan Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Beliau memiliki ilmu spiritual. Beliau beserta keluarga dan pengikutnya membuka hutan mentawai yang terletak di sebelah timur Sungai Opak atau Kota Gede saat ini. Ki Ageng Pemanahan menebang hutan yang mayoritas berisi pohon mentawai untuk pembangunan desa Mataram Islam. Kota Gede sebagai pusat kerajaan pertama Mataram Islam. Sebelum dibabat, hutan tersebut merupakan hutan liar yang dipenuhi oleh binatang buas dan makhluk halus. Untuk membabatnya sangat sulit, bahkan menurut cerita rakyat yang tidak kuat akan sakit kemudian tewas dalam 1 hari. Masih menurut cerita rakyat, Alas Mentawai itu milik penguasa Ratu Kidul alias Pantai Selatan, sehingga sulit untuk membabatnya. Pohon mentawai ini pohon liar dan ganas, memakan lahan, mudah berkembang dan menyebar luas memenuhi hutan. Kami menghabiskan sore ini mencari tahu tentang pohon mentawai. Meski kota ini dikenal berasal dari hutan mentawai, namun justru tinggal 2 pohon saja yang masih tersisa di area sini. Di Kota Gede ini ada 1 yang terletak di dalam makam Raja-Raja Kota Gede. Ini adalah pohon mentawai yang ditanam oleh salah satu abdi dalam beberapa puluh tahun yang lalu. Pohon ini sangat mudah berkembang. Pohon ini berbunga dan berbuah. Buahnya jatuh kemana-mana jika tertiup angin. Setiap buah itu ada sekitar 40 biji. Biji-biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi pohon-pohon mentawai yang banyak memenuhi alas ini dahulu. Maka dari itu saat ini 1 pohon mentawai ini diawasi agar tidak tumbuh liar dan banyak. Pohon mentawai biasanya berbunga saat kemarau dan memasuki musim penghujan buahnya jatuh. Pohon mentawai merupakan jenis tanaman yang bisa tumbuh hingga ketinggian 35 meter dengan diameter 50 cm. Pohon mentawai khas Jogja daunnya seperti beludru.
Kayu pada pohon mentahok dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bangunan, membuat pensil, instrumen musik, wayang, sarung keris, patung, membuat perkakas rumah tangga, dan karya seni ukir. Adapun getah pohon mentahok dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit disentri dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai obat radang mata. Pada masa kejayaannya dahulu, kayu mentahok dimanfaatkan sebagai tiang pancang dermaga di sungai atau laut bagi para nelayan tradisional, konstruksi jembatan tradisional, serta benteng pertahanan yang sering dibangun pada pusat-pusat kerajaan pada masa lampau. Selain satu di sini, ada lagi di depan Pasar Legi Kota Gede. Pohon mentahok tersebut berada di depan pasar. Penanaman pohon mentahok di Pasar Kota Gede merupakan inisiatif pemerintahan Kota Yogyakarta sebagai upaya pelestarian spesies ini yang memiliki nilai sejarah penting bagi berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Menyadari pentingnya pohon mentahok, pemerintahan Kota Yogyakarta telah melakukan upaya pelestarian dengan menanam pohon ini di berbagai lokasi, termasuk sebagai pembatas jalan di sisi selatan Taman Pintar. Badan Lingkungan Hidup atau BLH Kota Yogyakarta memprogramkan revitalisasi alas mentahok untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota hijau. Dalam program ini, penanaman pohon di Kota Yogyakarta tidak bisa dilakukan asal-asalan, tetapi penanaman pohon harus dilakukan berdasarkan konsep sejarah. Pohon-pohon yang ditanam harus bisa mencerminkan dan menceritakan sejarah Yogyakarta. Demikian liputan dari tim Tombo Kangen Channel. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah.